Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Ini pagi-pagi kita lagi ada di rumah dan hari ini kita lagi mau nge-review mobil yang beberapa hari lalu itu dititipkan ke kita untuk dilakukan beberapa perbaikan kecil-kecil yang menurut saya sebenarnya perbaikan yang sedikit kurang pas di proses untuk melakukan peremajaan suatu mobil. Nah, hari ini kita mau melihat aja review mobilnya. Ini kondisi mobilnya seperti apa dan menurut saya seperti apa, bagaimana kedepannya mobil itu untuk dilakukan perbaikan dan untuk peremajaan mobilnya. Artinya kalau mobil yang usianya sudah puluhan tahun, ini mobilnya Katana tahun 91, ada yang di belakang sana. Kalau mobil ini adalah Veloz 2015, ini hasil buruan kemarin. Belum saya buat videonya, tinggal kita edit, belum sempat kita edit. Untuk perburuannya Veloz akan kita kirim ke Papua. Jadi ini permintaan beliau yang di Papua. Ini sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan, tinggal finishing aja. Terus berikutnya lagi minta dicabut berkas sekalian, nanti tinggal kirim ke Papua. Nah, kondisinya seperti apa mobil yang akan kita review di belakang sana? Sekarang ikutin aja, jangan lupa di like videonya. Oke semuanya, jadi kita ada Katana yang kemarin itu datang ke sini beberapa minggu yang lalu, minta tolong perbaikan beberapa detail-detail tertentu dari sebuah Katana ini. Katanya tahun 91. Jadi beliau dari Jogja dibawa ke sini untuk dilakukan beberapa peremajaan sedikit lah. Artinya ya bukan fundamental banget, tapi ada detail-detail tertentu yang mungkin terlewat. Sebenarnya ini kita bengkelnya bukan bengkel untuk melakukan restorasi. Kalau menurut saya mobil ini masih perlu banyak biaya atau masih perlu dilakukan banyak perbaikan di beberapa sisi, beberapa bagian-bagian tertentu. Karena kalau kita ngomongin Katana tahunnya udah tahun 91 dengan kondisi seperti ini, tentu masih perlu dilakukan banyak biaya yang nggak sedikit tentunya. Karena kalau menurut saya, kalau mobilnya pengen dibuat kelangenan ataupun ya histori lah gitulah, mobil yang pernah jadi mungkin pernah punya kenangan-kenangan tertentu dengan Katana. Kan kalau kita pengen punya mobil ya mobilnya yang kondisinya layak dan bagus dan dipakai kemanapun tuh juga enak dan nyaman dipakainya. Nah, kalau menurut saya Katana tahun 91 itu kan ya kalau mesin sih oke aja lah, mesinnya halus gitu kan, tapi cc-nya kan kecil. Ketika mobil ini sudah ditambahin AC, kemudian AC-nya itu sudah bukan originalnya, kemudian juga power steering, ditambahin power steering. Jadi power steeringnya pakai fluida, pakai motornya itu membebani mesin. Jadi mesinnya ketambahan beban AC, ketambahan beban power steering, yang mana itu mengakibatkan ya mesinnya tambah under tenaganya gitu. Tapi bukan ke sana sebenarnya kita mau ngomongin, tapi ngomonginnya kalau teman-teman semua nggak punya budget yang lebih ataupun nggak punya biaya yang luar biasa, banyak mobil, nggak cuma satu-satunya, atau mobil mau udah punya 3 atau 4, ini kalau pengen Katana sih oke-oke aja. Karena kita kalau beli Katana tahun 91 dengan harga di bawah 50 juta, udah pasti kita harus melakukan peremajaan yang nanti nilainya mungkin bisa 2 kali harga beli mobilnya. Kenapa? Ya kalau tahun 91 dengan harga segitu sudah banyak hal atau bagian yang perlu direstorasi, nggak lagi perbaikan menurut saya, karena jatuhnya udah restorasi gitu. Kayak bodi, beberapa bagian-bagian ada dempul, ada yang karatan, itu kan harus kita bongkarin semua bodinya. Kemudian mana yang keropos kita lakukan pengelasan, kemudian penghilangan dempul, kemudian juga lakukan pengecatan secara menyeluruh untuk bagian bodinya. Itu kita ngomongin baru bodinya aja. Selanjutnya kita ngomongin sasisnya. Sasisnya mobil ini juga posisinya ya perlu, karena 91 ya, jadi perlu dilakukan pengecekan lagi, sasis yang keropos ada enggak, pernya yang bermasalah ada yang enggak, karena pernya masih pakai per daun depan dan belakang. Kemudian suspensi itu juga sudah perlu dilakukan restorasi, enggak peremajaan kecil lagi, jadi restorasi besar-besaran gitu kan. Oke, terus masalah kelistrikan. Nah, ini kelistrikan ini sebenarnya dikit-dikit akan jadi masalah. Kenapa? Karena ya namanya tahun 91 udah dipakai berpuluh-puluh tahun, listrik, elektrikal, kabel itu sudah kemakan usia. Soket-soket kayak soket lampu, soket yang lain-lain, switch sen, switch lampu, itu biasanya perlu dilakukan restorasi. Terus berikutnya lagi masalah mesin. Ya, memang mesinnya sudah dilakukan pembongkaran, tapi
untuk layoutnya, kemudian pemasangan bracket kompresor AC, pemasangan bracket power steering itu kurang pas menurut saya. Jadi memang sebenarnya mobil ini masih perlu dilakukan restorasi lagi. Gitu. Nah, seperti apa kondisinya yang aslinya? Langsung aja kita check out nih. Seperti ini kondisinya. Nah, ini mobilnya ya. Ini kita mau nge-review bagian eksteriornya lebih dulu. Kalau untuk eksterior ya masih banyak kalengnya sebenarnya. Tapi ya untuk tahun 91 seperti ini sebenarnya harusnya dikelontok catnya, kita cat ulang lagi. Jadi posisinya kalau untuk mobil yang kelangenan, mobil yang untuk seneng-seneng heavy fun, itu menurut saya masih lumayan banyak PR-nya. Jadi buat teman-teman semua yang posisinya nyidam mobil seperti ini, ya kalau pengen mobilnya bagus ya memang sudah waktunya untuk dilakukan peremajaan banyak hal ya. Jadi kayak body ini kalau menurut saya harusnya itu dilakukan peremajaan. Kita copotin semua, terus kemudian yang dempul-dempul, yang bekas karat-karat itu semua dikelontok semua, kemudian diganti plat yang baru. Kemudian semua itu bagian bawah yang keropos-keropos, sasisnya juga dicat ulang lagi, bodinya diremajakan lagi. Jadi memang kalau untuk mobil yang seperti ini baiknya cari uang yang banyak lah gitu. Jadi bukan masalah nilai mobilnya, ini harganya berapa sih, 50 juta dapat Katana, tapi Katana yang seperti apa, nah itu pertanyaan lain ya. Jadi kalau menurut saya ini kan sudah beberapa dempul ya wajar ya, namanya juga tahun 91 kan gitu ya teman-teman ya. Dan harganya itu kan harga pasaran aja. Jadi udah pasti untuk bodi dan semuanya kalau menurut saya lontok semua. Terus kemudian dilakukan pengelasan di daerah-daerah yang mungkin terdapat karat atau terdapat dempul segala macamnya ya. Ya kalau kaleng sih masih kaleng lah gitu. Tapi kalau pengen kondisinya bagus banget ya kondisinya harus seperti itu kan. Jadi mungkin beli mobil 50 perbaikan bisa sampai 80 juta sampai 100 juta. Itu baru nanti hasilnya jos gitu teman-teman. Jadi memang posisinya kalau pengen mobil Katana itu nggak murah. Kalaupun murah ya mungkin hanya hidup-hidupan aja, buat wira-wiri aja. Tapi kalau untuk yang keren banget, yang bagus banget pasti ya nggak murah karena mobil hobi ini. Jatuhnya mobil hobi ya, bukan mobil harian. Nggak ada enak-enaknya kalau menurut saya ya dibandingkan mobil-mobil yang lain. Katanya itu ya posisinya seperti itu. Ini ban serep sudah dibuatkan mounting seperti ini. Jadi kalau mau buka pintu harus ngelepas untuk ini bracketnya ini diputer ke sini. Dan baru bisa dibuka untuk pintu belakangnya. Oke, jadi pertama ya bodi full harus dikelontok semuanya. Jadi biayanya ya nggak murah kayak gitu-gitu. Oke ya, ini 91 1000 cc pembulatannya. Kalau mobil seperti ini memang posisinya kan cc-nya cuma 1000. Nah, ini seperti ini. Nah, mesinnya waktu pas dibawa ke sini ini sudah dibongkar ya. Jadi bongkarnya nggak di tempat saya. Jadi ini sudah dilakukan pembongkaran di Jogja atau di Solo, saya nggak tahu karena ini sudah dari bengkel lain juga. Kayak radiator sudah oke lah, sudah pakai aluminium full. Kemudian mesin juga sudah diremajakan, sudah dibongkar, sudah di part-part dalamnya informasi sudah diremajakan. Tapi untuk AC ya ini pemasangan AC seperti ini, selangnya masuk ke sana, ini bolong masih. Jadi pakai AC tapi ada udara dari knalpot masuk ke dalam sana masih. Jadi kalau dibilang siap atau ready atau tanpa PR masih banyak banget PR-nya mobil ini. Makanya kita juga kalau untuk melakukan restorasi bengkel kita belum bisa karena terkait dengan tenaga, kemudian peralatan untuk membuat welding seperti ini, bracket seperti ini ya. Karena ini buat bracketnya kayak ini kan power steering sudah, kemudian pasang AC, tapi AC-nya itu mentok sini, mentok bodi. Ini untuk selangnya mentok bodi, jadi getaran mesin itu langsung ke bodi. Kemudian ini bracket, panbelnya miring, kemudian ini power steeringnya tuh meleot-meleot. Sebenarnya kalau mesin kecil seperti ini sudah ditambah power steering, ditambah AC, itu agak membebanin mesinnya.
Kalau mesin yang kecil seperti ini ada baiknya kalau pakai power steering ya pakai EPS aja, punya apa namanya, Calya, Sigra atau apa yang bisa dimasukkan ke sini. Tapi kita belum ada waktu, belum ada tenaga yang kita bisa spend untuk melakukan apa namanya ya, restorasi mobil-mobil yang seperti ini ya, karena bengkel kita sebenarnya bukan bengkel restorasi gitu, tapi kita bantu, maunya memang ke sini. Ya udah kita cekin atau kita coba maksimalin mana yang bisa kita lakukan perbaikan, mana yang nggak bisa ya kita sampaikan kita tidak bisa. Oke, kalau mesin sih menurut saya sih ya sudah cukup. Hanya perapian-perapian kabel-kabel, selang-selang, terus kemudian letak bracket AC, letak bracket power steering, itu yang menurut kita nggak kurang pas. Terus berikutnya lagi sudah tambah booster, jadi makanya saya bilang ini pas turun mesin, kan diangkat mesinnya, transmisi diturunkan, bodinya dibawa ke bengkel body, dikrok total, di mana yang sudah kropos, dilas segala macamnya diperbaiki lagi, itu lebih bagus. Dan ya memang perlu budget yang banyak ya, namanya juga mobil hobi, nggak ada yang nggak banyak yang dikeluarkan gitu, nggak seperti ini ya, bolong sampai sana. Jadi dalam AC tapi udara panas dari apa namanya, knalpot itu ya masuk juga ke dalam, padahal dalam tuh pengennya dingin, tapi di sini udara dari knalpot masuk ke sana dalam. Ini letak-letak bracket seperti ini ya, miring-miring kayak gitu ini ya. Jadi masih banyak perlu dilakukan perbaikan, peremajaan, baik mesin, lokasi, tata letak, dan kerapian, kemudian juga bodi gitu. Sekarang kita coba hidupkan dulu kondisinya kalau hidup seperti apa, sambil kita lihat interiornya. Jadi kalau interior kan seperti ini nih. Nah makanya ya wajar sih, tahun 91 udah mulai kropos-kropos tuh ya. Nah seperti ini. Jadi kalau bolong-bolong belum dilakukan penambalan, terus dipasangin AC, menurut saya AC-nya juga nggak akan maksimal, hanya nguras-nguras bahan bakar. Ya starternya sih enak ya. Handle kemarin ini geter banget, ini sudah mendingan, nggak bunyi kletek-kletek. Tapi kalau geter ya geter karena posisinya ada bracket body yang nempel ke mesin ya. Nah, kayak engine mounting, engine transmisi itu ya banyak yang perlu dilakukan peremajaan. Nah kemarin kita ganti karet-karet ini, karet-karet kaca ini biar ininya kenceng nutupnya, jadi nggak, biar kacanya itu nggak bunyi kletek-kletek gitu. Terus untuk jok, karena kemarin bunyi joknya ya, memang bunyi ya joknya ini karena sudah nggak bisa kenceng lagi untuk apa namanya, bautnya sudah kenceng ke lantai, cuma kursinya memang relnya sudah rusak. Ini joknya bukan aslinya juga. Coba kita lihat ya, seperti ini ya, tahun 91 ya begini kondisinya. Depan ya cakram, depan cakram sudah booster, mesinnya termasuk lumayan halus ya, tapi ya getaran mesinnya bener-bener nempel ke bodi, jadi uruk gitu. Kalau dinaikinya ya standar lah, standarnya Katana lah, karena pernya per daun. Nah seperti itu kan, banyak yang udah mulai kropos-kropos untuk bawah-bawahnya. Nah, gitu ya. Kalau piringan cakram tuh baru, piringan cakramnya tuh ban-ban sih oke. Coba kita buat jalan kondisinya seperti apa. Oke, kita coba jalan. Ini suaranya agak gemuruh-gemuruh, geruduk-geruduk gitu. Ya, kalau menurut saya, kalau teman-teman nggak punya uang lebih, ya, dan nggak suka banget sama mobil yang nggak nyaman. Jadi kalau pengen mobil nyaman, tentu pilihannya bukan Katana, karena Katana kalau dibilang nyaman ya nyamannya Katana ya begitulah ya, dulu gitu. Terus berikutnya lagi, mobil ini tuh ya kelangenan, artinya mungkin teman-teman punya sejarah dengan mobil ini, mungkin baru teman-teman mobil kedua ketiga itu oke aja ya. Tapi kalau mobil pertama menurut saya untuk keluarga, anak, istri, ya teman-teman coba berpikir ulang lagi.
perbaikannya spare part yang originalnya udah pasti, karena masuknya mobil ini sudah masuk yang mobil apa namanya, hobi, jadi ya nggak murah juga gitu. Nah ini kita coba buat jalan, rasanya itu mencelat gitu, di membal gitu ya teman-teman ya. Kalau ini ada rencana dibawa ke Sumatera, ya yang bawa rada-rada luar biasa ini. Keberaniannya harus bener-bener di atas rata-rata lah kalau menurut saya. Karena kalau saya sendiri suruh bawa ya harus mikir-mikir dulu. Dengan membawa kru harusnya kalau mau dibawa ke Sumatera dengan posisi dijalankan ya teman-teman ya. Karena kecepatan mobil ini tentu cuma 50, 60 gitu ya. Kita di jalan aspal kayak seperti ini ya, katana gitu. Katana yang masih banyak hal yang masih perlu diperlukan perbaikan. Mungkin kalau katana yang bener-bener sehat, bener-bener masih kondisinya oke banget ya enak-enak aja. Tapi kalau udah kondisi seperti ini ya teman-teman harus apa ya, legowo gitu, harus berpikir ya namanya mobil udah dipakai puluhan tahun dengan kondisi part yang masih banyak perlu dilakukan peremajaan. Jadi kalau uangnya nggak banyak ya nggak usah beli yang katana gitu kan. Tapi kalau uangnya sudah banyak, mobil udah 2-3, pengen buat main-main aja, buat hobi-hobi aja, oke sih kalau menurut saya gitu. Buat kelangganan karena ada histori gitu, ada histori sih oke-oke aja. Tapi kalau untuk harian, mobil cuma satu-satunya, sayang anak sayang istri, kalau memang bener-bener nggak cinta banget yang namanya katana ya mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Oke, speedometer ini menunjukkan angka 60, tapi kalau pas gonjolan tuh lari sana lari sini gini. Ya itu khasnya mobil katana ya. Kalau untuk yang kondisinya seperti ini kita ngomongnya ya. Kalau kondisinya yang memang bener-bener bagus ya mungkin ya nggak separah ini sih gitu. Jadi mungkin nanti kita akan sarankan mobil ini baiknya ya masih banyak perlu dilakukan peremajaan atau restorasi lah kasarnya ngomong gitu. Karena kalau kita bilang peremajaan ya hampir semua bagian perlu direstorasi, ganti dengan kondisi yang lebih bagus lagi, yang diperbarui lagi. Ini 5 speed giginya sudah tahun 91, udah ditambahin power steering, jadi tenaga ya agak sedikit berkurang. Ini AC nggak saya hidupkan karena kalau tambahin AC pasti tambah lagi beratnya gitu. Ya lari 60 sih oke-oke aja sih ya, masih remnya masih enteng karena pakai booster ya. Ya pakai booster. Jadi kemarin ke tempat kita itu perbaikannya nggak banyak, hanya kecil-kecil aja ya, detail-detail kecil. Tapi menurut saya sih detail-detail kecil itu ya agak sedikit mubazir nantinya. Kenapa mubazir? Karena menurut saya masih banyak hal besar yang jadi PR gitu. Jadi kan sebenarnya untuk detail-detail kecil itu kan di akhir ya, kalau mau meremajakan mobil seperti ini. Jadi tadinya kalau pas bongkar mesin bener-bener mesinnya dirapi bener-bener, terus setelah itu pasang AC umpamanya, AC-nya emang bener-bener disetting ya yang bagus gitu kan, baik pipanya, mana saluran yang harus ditutup, mana yang enggak gitu kan. Jangan sampai cuma pasang-pasang aja, oh sini udah ada rasa dingin-dinginnya, ya nggak seperti itu juga gitu. Jadi uangnya percuma keluar seperti itu. Terus power steering, pasang power steeringnya kan mungkin bekas mungkin loh ya, atau copotan gitu kan. Kalau copotan itu nggak bagus, nggak berfungsi dengan bagus, pulinya ngogel gini, atau nggak center dudukannya, ya diperbaiki sampai bener dulu. Jadi itu detail-detail kecil sebenarnya gitu. Tapi kalau menurut saya kalau pengen oke ya bodinya ini diremajakan. Ya kalau mungkin dananya lebih, mobilnya diangkat bodinya, sasis dikelontok semua, mana yang keropos dilakukan
reinforcement dengan penguatan, kemudian dicat. Nah, terus bodinya keropos mana dipotong, dibuang, yang keropos diganti dengan plat yang baru. Nah, itu baru jos. Ya memang nggak murah. Ya mana ada yang murah, katana yang sudah jadi pasti harganya juga ratusan juga. Yang bener-bener yang kondisinya bagus gitu. Tapi kalau cuma katana-katanaan artinya ya standar jalan 60-80 ya mungkin banyak yang murah-murah. Kaki-kaki yang keropos-keropos ya banyak yang murah-murah tentunya gitu. Tapi nanti teman-teman ketika perbaikan bisa atau pas untuk restorasi, yang namanya restorasi mobil itu pasti dengan harga mobilnya itu bisa 2 kali dari harga mobil. Maunya harga 50, mungkin habisnya Natalnya nanti bisa 150 juta dengan harga mobilnya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi memang nggak murah. Karena perlu waktu, perlu banyak uang untuk ya membangun sebuah mobil gitu. Nggak cuma enak-enaknya aja. Jadi kalau kita nggak banyak duit ya repot urusannya gitu. Gitu teman-teman. Sekarang kita jalan pulang ke rumah dulu. Nah itu tadi teman-teman. Jadi kita sudah nge-review sedikit tentang mobilnya, yang menurut saya masih perlu banyak biaya dan perlu banyak waktu lagi untuk melakukan restorasi mobilnya. Jadi buat teman-teman semua, buat mobil-mobil yang mobil masih dipakai untuk 1 unit gitu ya, di mobil di rumah hanya 1 unit aja. Jadi cari mobil yang memang benar-benar bisa dimanfaatkan dengan bagus, dengan baik gitu. Ya kalau ini mobil hobi beda cerita ya teman-teman ya. Gitu aja, saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di vlog selanjutnya.